Mungkin kebanyakan orang akan merasa jijik bila melihat tokek, dikarenakan hewan reptil ini memiliki bintil-bintil besar. Toko obat Banseng. Wah, pemirsa, sekarang ini saya sedang berada di daerah kota di Jakarta. Saya lagi pengen cari obat yang aneh-aneh. Katanya sih ada obat dari toke yang dikeringkan. Wah, itu kan lumayan. Katanya obat alternatif itu jauh lebih murah dari yang obat alternatif. Saksikan liputan saya tentang toke dikeringkan. Tentunya aja halal nggak ya? Halal nggak? Ada si kokohnya. Ayo kita tanya. Bagi sebagian orang yang mempercayainya, suara tokek dianggap sebagai penanda hadirnya makhluk halus. Tak hanya itu, suara tokek pun kadang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Berhati-hatilah jika Anda menyentuhnya, karena konon gigitannya sangatlah kuat. Sehingga ada yang menyebutkan hanyalah suara petir yang bisa membuat tokek melepaskan gigitannya. Tokek atau cicak besar biasa kita lihat menempel di langit-langit rumah. Hewan yang bernama latin Gecko gico ini berukuran tubuh hingga 34 cm. Dan hampir setengah dari ukuran tubuhnya adalah ekor. Mungkin kebanyakan orang akan merasa jijik bila melihat tokek, dikarenakan hewan reptil ini memiliki bintil-bintil besar di sepanjang tubuhnya. Sehingga permukaan tubuhnya pun tampak begitu kasar. Sebagian orang mungkin terganggu dengan keberadaan tokek. Namun lain halnya dengan masyarakat Leces, Kabupaten Probolinggo. Mereka mengenal tokek sebagai hewan yang bisa menghasilkan uang jika diolah dalam bentuk jamu-jamuan ataupun makanan sejenis dendeng. Maka tidaklah heran bila mereka akhirnya menggeluti perburuan tokek di sela-sela kesibukan mereka bertani. Proses pembuatan dendeng tokek tidaklah rumit, karena masyarakat Probolinggo telah terbiasa menjalankan tradisi ini sejak tahun 1970. Tokek yang didapat dari hasil buruan dibunuh, dibelah, lalu dibentangkan dengan lidi atau bambu. Kemudian tokek dikeringkan dalam oven selama 2 hari 2 malam. Setelah tokek benar-benar kering dan mengeluarkan bau khas, barulah dilakukan pengepakan. Tokek pun siap untuk dikirim ke beberapa daerah di Indonesia. Bahkan kabarnya pun sampai diekspor ke negeri Hong Kong, Cina, dan negara Asia lainnya. Tak hanya untuk disebarkan ke daerah lain, kabarnya penduduk di sekitar pun tak ragu untuk mengkonsumsi daging tokek, baik setelah dipanggang maupun dalam keadaan mentah-mentah. Yang bisa jadi ini tak lazim bagi kebanyakan orang. Lantas apa pandangan masyarakat mengenai pengkonsumsian tokek? Oke, yang lain aja. Gak suka. Enggak lah. Pasti rasanya gak enak. Oke, aduh, kayaknya enggak ya. Belum pernah, saya belum pernah. Gak mau. Gila makan tokek gak mau ah. Males. Belum? Gila apa? Gue teke ayam aja masih banyak, sapi. Masa tokek dimakan? Emangnya gue Dracula kali ya? Lantas bagaimanakah pandangan sosiolog menanggapi fenomena ini? Fenomena makan tokek atau sebangsanya yang tidak biasa dikenal atau tidak biasa dikonsumsi oleh masyarakat di perkotaan atau di tempat lain, itu merupakan suatu fenomena yang menurut sosiologis itu adalah suatu hal yang biasa, dan itu tergantung pada kebiasaan daripada masyarakat di mana kebiasaan makan itu berlangsung. Kalau logis bukan faktor kesediaannya sebetulnya, tapi faktor dari sosialisasinya, kebiasaan dari generasi sebelumnya yang disosialisasikan kepada generasi sesudahnya.
Nah, sesuatu kebiasaan itu merupakan suatu nilai yang dianggap baik dan dianggap tidak membahayakan bagi masyarakat di sekitarnya, masyarakat yang melakukan toke itu.